idola teman-teman semuanya. Wow, kita besarkan layarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara masuk ya nih? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa Putu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa open cam nggak, Bang? Sudah bisa. Cuman beliau mungkin masih otak-atik dulu sebentar. Oke. Kanda Zuma bantu dikabarin. Oh ya, oke. Pasti lupa nih beli buka nih gamenya nih. Nah teman-teman, inilah Dewa Putu Adi yang dirindukan di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, subhanallah. Salam kenal Bang Dewa Putu Adi, Masya Allah, barakallah. Selamat datang di dunia pertiktokan al-jamaah al-tiktok ya. Dimana ini adalah dulunya ya stigmanya negatif sekali TikTok, maka kita mengganti stigma negatif itu, semoga menjadi platform yang kita manfaatkan untuk siar Islam tentunya. Dan qadarullah saudara kita ini, Bang Dewa Putu Adi ini, yang saya juga sudah alhamdulillah kenal, tapi beliau nggak tahu dengan kita gitu, tapi kita tahu dengan beliau. Di room seperti ini adalah room di mana kita intens mengadakan diskusi, Bang Dewa. Nanti kita akan lebih lanjutkan untuk menyampaikan. Nanti kita kedatangan salah satu panglima kita lah, saya bilangnya begitu, karena Islam itu kan mengajarkan kita berjamaah, tentu ada imamnya. Salah satu panglima kita itu Bang Zuma akan bergabung dengan kita. Nanti Bang Dewa Putu Adi akan kita perkenalkan dengan Bang Zuma juga dan teman-teman netizen, di mana mayoritas teman-teman netizen ini adalah mereka yang sangat mencintai dan suka sekali mendengar diskusi lintas iman yang akademis gitu. Ya. Alhamdulillah kita sudah adakan itu di platform TikTok. Alhamdulillah. Memang umat Islam ini memang harus cerdas mempergunakan media sosial. Jangan jadikan media sosial ini cuma tempat curhat, tempat berkeluh kesah, bahkan hal-hal yang nggak penting. Kenapa? Makanya saya sering menyayangkan gitu, ada orang yang tidak punya iman, pendidikannya rendah, tidak berpikir sehat, tapi dia mudah sekali mengakses media sosial. Kenapa? Karena pegang HP. Ini kan bahaya, jadi merusak insya Allah generasi ya. Kalau dipakai diskusi seperti ini ya sangat senang sekali, karena di generasi saya ini sedikit ya, bukan generasi, kaum saya sedikit. Kalau kristolog banyak. Tapi yang membahas Hindu itu ya Allah dikit banget. Insya Allah saya berprogres ke sana. Doakan saya segera berprogres ke sana, Bang Dewa Putu Adi. Karena bagi saya begini ya, sedikit kita mungkin memang kenapa kristolog lebih banyak, karena yang masif itu dari kalangan kekristenan. Jadi banyak muncul giroh yang ada dari umat Islam itu mempelajari kekristenan, karena yang kita dihadapkan selalu dari teman-teman Kristen, baik dari mereka yang akademisnya atau yang tidak akademisnya atau penghujatnya gitu. Nah, kenapa saya sendiri tuh pernah mempelajari sedikit banyaknya ya tempat Bang, dari agama lain gitu. Saya anggap itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Jikalaupun nanti kita adakan diskusi lintas iman, maka kita berharapnya betul-betul akademis. Nah, gini Bang Dewa, sedikit saya tanpa kita tidak perlu menafikan juga bahwa ada dari kalangan kita umat Islam yang ke-trigger, yang salah kaprah, salah memahami diskusi ini dianggap perang yang harus kita saling benci, saling hujat. Padahal iya, stigma-stigma seperti itu pasti muncul. Kalau dari eksternal kita nggak masalah ya, tapi kalau dari intern kita memang tidak semua kok umat Islam itu yang sepakat adanya diskusi lintas iman, karena bagi mereka efek domino, kekhawatiran mereka itu adalah efek domino yang dihasilkan. Nah, saya termasuk, kalau saya boleh dikatakan barbar bisa, santun boleh, akademis apalagi gitu Bang, tergantung situasi dan kondisi. Tapi terkadang mereka tidak melihat bagaimana fakta kronologis Bang. Mereka tidak melihat bagaimana kita bermula di awal, kenapa kita hadir.
Nah, jadi stigma negatif ini tidak hanya muncul dari eksternal, Bang. Yang pasti ada lah, nggak mungkin eksternal itu menyanjung kita. Pasti mereka benci. Tapi yang kita miriskan tuh dari kalangan intern. Nah, mungkin di sini Bang Dewa Putu Adi bisa bagi-bagi pendapat. Sebenarnya nih diskusi lintas iman yang betul-betul diizinkan dalam Islam atau yang tidak merusak tata negara kita secara konstitusi itu disupport, itu mungkin seperti apa? Maka kita butuh juga ilmu atau nasihat atau sharing-sharing dari Bang Dewa Putu Adi untuk netizen juga, untuk saya pribadi juga gitu. Makanya alhamdulillah Bang Aristo mau membantu kita menjadi jalan kepada Bang Dewa Putu Adi gitu. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami gitu. Syukran, barakallah, jazakillah khair. Insyaallah. Ya, subhanallah. Mana Aristo hilang? Iya, beliau ini dulu mungkin ngurus YouTube. Sebelum kita kedatangan Bang Zuma, teman-teman, monggo di follow akunnya Bang Dewa Putu Adi. Insya Allah, mudah-mudahan beliau juga bisa membuka live berbagi ilmu, sharing-sharing supaya kita semua semakin nampak kesulitan kita sebagai umat Islam. Mau mu'alaf, mau pejuang yang di rumah-rumah kita pejuang Islam itu banyak metodenya ya. Ada yang berjuang dengan akhlaknya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan ketidaktahuannya, ada yang berjuang dengan banyak hal sebenarnya. Maka kita tunjukkan kepada dunia bahwa wa ummatukum umat tauhid, kita bersinergi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghinakan, dan kita saling mensupport dan kita saling menasehati dalam, kalau ada saudara kita yang salah, katakan itu salah, kita harus adil. Kalau memang apa yang dilakukan saudara kita itu benar, maka katakanlah itu benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Bani Taiping juga seperti itu ya. Tolong dijaga ketikannya, tolong dijaga martabat agama Islam, karena pundak Islam itu ada di Islam itu ada di pundak kita masing-masing. Ya, silakan mungkin Bang Dewa Putu Adi, kita minta komentarnya dulu mumpung Bang Zuma. Tapi langsung saja kita opening nih Bang Aristo ya. Kita sudah live di YouTube Jim Media Channel. Teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Bang Aristo, Jim Media Channel, dan Riva MOW Channel, dan juga Bang Dewa Putu Adi. Nama channelnya apa kalau boleh tahu? Saya sih channel ini khusus untuk dakwah religi musik ya. Jadi nggak apa-apa, mana tahu ada yang tertarik, silakan mereka untuk subscribe juga ya. Mana tahu mereka ingin lebih mengenal Bang Dewa Putu Adi ya. Siar Nada. Siar Nada, teman-teman silakan di subscribe ya. SYIARNADA. Syiar. Oke. Siar Nada, teman-teman, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semakin bersinergi ya, semakin silaturahim, karena memang Islam itu, inti dari Islam itu sendiri adalah bersilaturahim. Kalau kita bisa ingat dan bisa sadar hal itu. Nah, jadi teman-teman, sebelum Bang Zuma hadir ke room komalnya Bang Aristo, ya, mari kita biarkan dulu Bang Dewa Putu Adi mungkin ya ngobrol-ngobrol dengan netizen yang di bawah atau dengan Bang Aristo. Baik, silahkan Bang Dewa Putu Adi, mungkin tanggapan, kesan, pesannya nih. TikTok ini udah berapa kali Bang Dewa Putu Adi nih hadir di TikTok gitu, kurang lebih begitu, silakan. Ini Bismillah, Insyaallah, Alhamdulillah. Di TikTok ini baru pertama kali ya. Luar biasa, jadi cubit nih. Maaf Anda jangan ketawa. Tapi ternyata luar biasa ya, sudah bertahun-tahun Bang Dewa Putu Adi diselamatkan dari kejahatan TikTok. Masya Allah, luar biasa. Soalnya saya dulu yang menentang TikTok, karena apa ya, saya buka TikTok itu ada challenge yang jadi gini. Saya melihat mungkin dahulu itu saudara-saudara kita yang Nasrani itu sangat gemar sekali melakukan yang namanya kristenisasi, menyebarkan ajarannya, bahkan door to door, bahkan dengan segala uangnya yang besar mereka lakukan untuk menyebarkan agama mereka. Tapi kalau sekarang saya merasa tidak semasif dahulu. Sekarang itu yang mereka lakukan dengan banyaknya platform, dengan banyaknya media sosial, rasa-rasanya yang paling efektif saat ini itu pendangkalan akidah. Jadi orang dibikin sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan media sosialnya, baca Quran nggak mau, walaupun selembar berapa ayat nggak mau, giliran nonton scroll TikTok, Instagram itu bisa berjam-jam, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur. Iya,
kita yang harus bisa mengajak mereka bahwa untuk taat kepada Allah ini juga masih asik kok. Kenapa jadi takut gitu loh? Kenapa jadi bahkan seru ya? Saya memang Islam baru 5 tahun. Belajar Islam ya masih balita, masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi saya di Bali ini kan hidup di pesisir ya, di pinggir pantai. Dan saya tahu rasanya diving, menyelam, nyari kerang. Dari kecil itu udah di laut, jadi anak pantai. Kalau kita makin dalam menyelam ke laut itu makin kering rasanya, tenggorokan tuh makin dahaga gitu. Dan itu yang saya rasakan pada saat mempelajari tentang Islam. Islam makin kita pelajari, ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal yang ya kalau bahasa Bekasinya tuh amazing. Amazing sekali belajar Islam. Dan ternyata kita apapun profesinya, kesibukan kita, jalan untuk menuju taat ini banyak. Nah, tapi nggak banyak yang mau mengajak. Makanya saya senang kalau sekarang di Arematea itu banyak pengkaderan. Jadi kita mengkaderkan anak-anak muda. Karena maaf ya, agama saudara kita yang di sebelah itu, anak-anak muda dikaderin semua. Apalagi kalau yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, itu dikaderi sekali. Nah kita ini yang justru kok malas. Nah berarti kan pendangkalan akidah umat Islam atau generasi Islam saat ini kan lebih besar dampaknya. Jadi orang tidak mau belajar agama, ya dibiarkan anak muda kita Islam berkerudung, tapi kok bisa lisannya bilang semua agama sama bang. Kalau semua agama sama itu sudah pendangkalan akidah namanya. Dan itu yang kita coba untuk pelan-pelan. Makanya memang banyak yang menghina saya juga banyak, karena kan guru-guru saya kan kebanyakan memang dari kalangan Salafi. Dituduh Wahabi sering. Cuman kok masih main musik gitu, karena saya lelah sekali ya keliling Indonesia ini. Setiap saya mengisi majelis itu yang datang pasti di atas 30-35. Kemana anak mudanya? Ternyata anak mudanya masih suka nongkrong, masih lebih senang hangout sama teman-temannya, lebih senang pacaran, tidak mau ke majelis. Ini kan membuat saya berpikir, gimana ya dakwah bisa sampai ke kuping mereka? Ya ternyata lewat musik. Teman-teman juga di sini insya Allah, kalau misalnya mendengarkan musik-musik kami, Kulhaya ini 6 orang, promosi sedikit ya. Kulhaya ini 6 orang, dan isinya itu bukan orang-orang baru di dunia musik, seperti drum itu ada Bang Elri Tonga, beliau dari Medan, beliau drummer pertamanya Ada Band, kemudian ada Bang Anwar di bass itu dari Power Slave, kemudian ada Wita, vokalisnya si band, kemudian vokalis kita ada 2, Wita sama Novi itu jebolan KDI season 8, kemudian ada saya, kemudian ada gitar kedua itu Bang Edi Kemput, itu dari Grass Rock. Jadi mereka ini senior, lebih senior daripada saya untuk di bidang musik. Dan luar biasanya lagi, kita berenam semua manhasnya beda. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Jamaah Tablik, ada yang Salafi. Jadi ya banyaklah harapan dari grup band ini. Dan kalau teman-teman mendengarkan, musiknya itu tidak seperti musik religi. Itu seperti mendengarkan musik pop pada umumnya. Tapi lirik yang kita sampaikan, yuk kita ke masjid, yuk minta ampun sama Allah, yuk kita salawat, yuk. Dan masih banyak lagi. Jadi harapannya lewat dakwah-dakwah, lewat musik inilah bisa sampai ke kuping-kuping mereka, insya Allah. Insya Allah. Tes suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, insya Allah. Oke, maaf saya ganti headset. Kedengeran. Oke, Masya Allah ya. Jadi itu tadi sedikit teman-teman netizen ya, apa ya namanya, berbagi pengalaman dari Bang Dewa. Saya panggilnya Bang Dewa aja kali ya. Iya, betul. Iya. Ustadz.
Ustadz magang. Tapi kalau dibilang Belum ustadz tetap. sih boleh juga sih. Ustadz itu kan usaha Malah. untuk taat. Oh iya, masya Allah. Tapi bukan itu sih. Nah, insya Allah. Noise ya, noise. Oke, Insya saya cabut ya. Ini ada apa namanya? Ini sudah saya cabut handset chargernya. Masih noise kah teman-teman? Masih noise kah? Coba, Sudah. masih noise kah? Aman suaranya. Sudah bagus, Oke. sudah bagus ini. Sudah bagus. Oke, baik. Sambil menunggu Bang Zuma ya, saya sudah dapat balasan japri dari beliau bahwa beliau itu apa namanya? Lagi baru pulang dan beliau siap-siap tentunya di depan device beliau ya. Jadi sabar teman-teman. Oke, kali ini insya Allah ya kita bersyukur ya kepada Allah karena kita kita diizinkan silaturahmi dengan salah satu saudara kita. Beliau teman-teman silakan cross check saja siapa beliau teman-teman, insya Allah ya mungkin yang sudah tahu juga ya, beliau adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah. Masya Allah. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian beliau kembali kepada fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Terkadang orang-orang yang lahir dari kecil itu Islam pun belum tentu mati dalam keadaan bertauhid. Allahu a'lam bishawab. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi beliau adalah saudara kita di mana kita bisa bertanya kepada beliau nanti. Beliau akan memberikan informasi, edukasi, berbagi ya sharing-sharing ilmu lah terkait apa yang sudah beliau alami ketika beliau mungkin menjadi seorang mu'alaf atau apa yang menjadi asbab beliau mu'alaf. Kemudian nanti poin yang dari saya adalah saya ingin beliau berbagi ilmu dengan kita. Sebenarnya diskusi lintas iman ini perlu nggak sih diadakan? Dan bagaimana? Apakah beliau tentu kan beliau ini baru ini pertama kali di TikTok ya guys. Jadi tentu kita juga meminta sedikit nasihat atau masukan dari beliau. Seperti apa sih dakwah bil hikmah yang harusnya kita lakukan sebagai umat Islam? Kalau saya sendiri tidak bisa dikatakan pendakwah ya. Saya ingat saya seorang mahasiswi ya, pelajar yang dimana tugasnya bertanya dan menjawab. Nah, Bang Info Mata di mute dulu biar tidak noise. Ya, Uni, mungkin sebelum Bang Dewa menjawab itu, mungkin ini di typing banyak yang bertanya. Ini mu'alaf bukan, siapa sih banyak yang Oh ya, baik, saya bacakan ya. Saya bacakan profil dari Bang, izin untuk membacakan profil Bang Dewa Putu Aji ya. Mohon maaf lancang. Adi, Dan Adi. assalamualaikum, Bang Adi ya. Oke, Ya, jadi bukan dan Dewa. Sebentar dulu. Aji, Adi. Kita sapa dulu. Sudah. Assalamualaikum, Panglima. warahmatullahi wabarakatuh, Gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Waduh, salam kenal, Bang Dewa. Wah, sama-sama Ustadz. Barakallahu Masya Allah. fikum. Syukran, Masya Allah. jazakallah. Memang belum bertemu muka, tapi ya alhamdulillah lewat sini bisa bersilaturahim. Saya juga baru diajarin TikTok tadi siang. Oh iya, iya, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Jadi, Mudah-mudahan Allah meridhoi semua teman-temannya di sini yang mau Amin, amin. Tadi saya ralat bahasanya Uni pada saat kita menyampaikan tentang Islam, kita menyampaikan tentang agama Allah itu sudah berdakwah, itu sudah menyampaikan dan itu sudah dilimpahkan pahala oleh Allah insya Allah. Jadi jangan bilang wah saya cuma pedagang, saya cuma mahasiswa. Amin jelagat. Bahkan ada satu kisah salah satu imam kita, Imam Malik bin Hambal, yang muridnya, santrinya dari seluruh dunia, banyak sekali muridnya. Suatu ketika keluar dari masjid, kemudian melihat seekor anjing mengangkat kakinya, salah satu kakinya. Sang imam bingung, ini anjing lagi ngapain? Seorang anak kecil itu memberitahu, wahai imam, kenapa? Enggak, saya bingung itu anjing kenapa diangkat kakinya. Oh, itu sedang kencing anjingnya. Oh, jadi sang imamnya tahu bahwa anjing mengangkat kaki seperti itu sedang buang air kecil. Begitu beliau sedang mengajar di depan santrinya yang begitu banyak, anak kecil itu lewat dan beliau berdiri. Bayangkan beliau berdiri, semua santrinya bingung, kenapa imam berdiri? Oh, itu ada anak kecil itu lewat. Kenapa ya? Tadi dia mengajari aku. Karena perihal anjing buang air kecil aja. Jadi dalam Islam sekecil apapun itu dinilai. Itulah ibadahnya Islam, indahnya Islam.
saya belajar Islam memang sudah lama sekali, sudah apa ya, bisa dibilang tertarik atau penasaran tentang Islam, iya lama. Butuh waktu 5 tahun untuk meyakinkan untuk syahadat. Ya Alhamdulillah 2017 bersamaan dengan hadirnya guru saya ke Indonesia, Dr. Zakir Naik, saya bersyahadat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, saya jelaskan ya, kalau saya open cam, rupanya jaringan saya agak terganggu, jadi saya tidak open cam. Beliau ini murid kesayangan dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, sahabat dekat dengan Master Limbat, bersahabat dekat dengan Refli Harun, bersahabat dekat dengan salah satu tokoh pejuang, siapa yang tidak kenal, Habib Bahar bin Smith, dan insya Allah beliau katakan tadi siang, jadi yang paksa beliau ke TikTok ini saya. Saya paksa beliau ke TikTok dan saya meminta kepada beliau untuk memaksa juga guru kita Refli Harun untuk hadir. Barangkali Rocky Gerung juga bisa hadir di sini. Oh, gitu ya. Allah. Kemudian juga itu sebentar lagi anak potong. Itu Bang Rocky Gerung itu saya mengibaratkan beliau itu seperti telur di ujung tanduk sudah. Itu tinggal sedikit sekali, entah momen apa yang akan hadir di kehidupan beliau, insya Allah beliau Islam. Masya Allah, ya. Insya Allah. Jadi ya, Dewa Putu Adi ini seorang mualaf asal agama Hindu yang mendapatkan hidayah penuh dengan perjuangan, mantan gitaris dan masih gitaris. Masih gitaris, tapi sekarang lebih kepada lagu-lagu religi, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tadi siang uji coba perangkat. Beliau katakan insya Allah, mudah-mudahan jika Allah izinkan, kita juga bisa berkumpul bersama dengan Habib Bahar bin Smith. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan langsung saya serahkan kepada moderator. Oke, izin Bang Aristo, tolong di daulat CB jadi moderator netizen dulu, biar ada komentar-komentar yang tidak etis, nanti kita bisa kick aja ya. Baik, kita menghindari adanya penghujatan dan biasa, dunia ini dinamika kehidupan pasti begitu. CB silakan, selamat bertugas. Baik ikhwah, semua yang ada juga di Oke, di YouTube Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum semuanya. Kali ini Masya Allah, Barakallah, Allah izinkan kita bersilaturahim, kita bersinergi, siapapun kita semua yang namanya umat Islam. Wa ummatukum ummat tauhid, surat Al-Anbiya 92. Ada di sini Bang Dewa Putu Adi, ada Bang Aristo, kemudian ada Bang Zuma, ada Pak Dance, Bang Ucok, dan semua kita ada di sini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita umat Islam itu bersinergi, bukan malah berpecah belah. Dari manhaj mana kek, dari mazhab mana kek, tapi tetap tauhid kita itu tetap tidak ada perbedaan. Nah, Masya Allah, kali ini kita sudah kedatangan Bang Dewa Putu Adi dan didampingi oleh Gurunda Zuma, Bang Zuma, Panglima kita, Panglima saya, Abang saya. Insya Allah akan kembali lagi seperti kemarin memberikan edukasi kepada netizen terkait tentang seperti biasa hal-hal yang dibicarakan dalam ranah iman yang sering kita hadapi di platform manapun, yaitu diskusi lintas iman tentunya. Nah, jadi kali ini mungkin sebelum kita lanjut ke Bang Zuma, masih ke Bang Dewa Putu Adi nih. Mungkin teman-teman yang mungkin masih tanya ya, beliau ini adalah salah satu mantan gitaris ya. Nah, kemudian beliau ini mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Masya Allah mengejar ketertinggalannya, dan bisa jadi kita kalah nih, yang dari lahir bisa jadi kita kalah nih. Bisa jadi nih. Jangan mau berlomba-lombalah untuk kebenaran. Jadi kita boleh ya berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkan ridho Allah tuh boleh. Bisa jadi beliau ini lebih dahulu mendahului kita terkait tentang iman ataupun keilmuan. Maka jangan pernah kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Bang Dewa Putu Adi. Nah, seperti yang saya sampaikan sejak awal sebelum kita ke Bang Zuma,
Bang Dewa Putu Adi, tahukah di ranah platform TikTok ini sudah sangat gencar sekali, masif juga penyebaran agama, bahkan penghinaan, penistaan atau debat-debat yang dimana di situ tendensius kepada Islam itu sangat-sangat diperlihatkan, kebencian itu diperlihatkan. Boleh dari komentar kita akan lihat bagaimana mereka menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mereka sendiri tidak kenal. Dengan tokoh ini mereka tidak kenal, tapi mereka membenci tokoh ini, bahkan mereka menghina tokoh-tokoh kita yang kita muliakan. Nah, mungkin Bang Dewa Putu Adi bisa memberikan informasi sedikit. Bisa jadi saya yakin antum juga pernah berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda iman pastinya ya, apalagi kalau dari Arimatea gitu kan. Mungkin bisa berbagi wawasan dulu kepada netizen bahwa ini loh hal-hal yang mungkin boleh kita lakukan dan ini loh yang offside mungkin gitu. Mungkin seperti itu kira-kira Bang Adi yang perlu diberikan informasi kepada netizen. Silakan. Ya, Bismillah. Memang seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang kita bisa baca, Islam ini disebarkan dengan penuh kelembutan, penuh dengan cinta kasih. Jadi bukan mereka saja yang punya slogan cinta kasih. Kita dari dahulu memang Islam itu penuh kedamaian sesuai dengan namanya, penuh dengan cinta kasih dan juga kelembutan. Bahkan tidak pernah ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Mereka tidak mau Islam, ya tetap kita dakwahi, tapi tidak boleh memaksa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun membuka diskusi platform seperti ini juga harus dengan kesantunan, dengan adab yang baik, turunkan emosi. Karena saya pernah satu kali kasus ini seorang pendeta, beliau HKBP dulu. Saya masih ingat kan. Saya sedang makan di food court, kemudian dia hampiri saya, kemudian dia bilang, kamu dewa kan yang mu'alaf masuk Islam yang viral katanya di YouTube. Saya bilang, ya Pak, ada apa? Agama kamu itu agama kebencian, agama peperangan, Nabi kamu tukang kawin, terus saja hinaan Nabi, hinaan Islam diucapkan. Bahkan teman saya di sebelah itu sudah mau berdiri, mau pukul dia gitu. Tapi saya bilang, ya nggak apa-apa. Dia terus menghina, mencaci maki, menghina. Sampai akhirnya saya balik bertanya, Bapak, boleh gantian saya yang tanya? Ya, mau tanya apa? Bapak mau minum teh apa kopi? Dia bingung. Saya baru menghina agama kamu, saya baru mencaci maki Nabi kamu, kenapa kau tawari saya minum? Saya bilang, nggak enak Pak ngobrol, nggak ada kopi. Dan setelah ada kopi, obrolan mulai mencair, bercanda, ketawa-ketawa. Selang 3 hari dia syahadat. Dia apa ya, takjub sendiri dengan apa yang menjadi fondasi dari umat Islam, yaitu adab dan akhlak. Tidak semuanya harus disesuaikan dengan kekerasan dan hal-hal yang anarkis. Ya, Rasulullah tunjukkan itu sejak dahulu. Tapi ingat, Rasulullah juga berperang. Berperang itu bukan. Jadi gini, saya pernah belajar membaca, melihat kitab-kitab. Umat Islam saat zaman Rasulullah SAW itu selalu penurut. Dari dulu, bukan hanya zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi Muhammad, tapi sejak dahulu. Seperti Nabi Musa diusir, pergi. Rasulullah pun diusir, pergi. Nabi Ibrahim dibakar, pasrah, ditangkap. Tapi pada saat sudah menurut umat Islam, sudah mengikuti apa kemauan mereka, mereka tetap ingin lebih. Contoh seperti Rasulullah diusir dari kota Mekah, tapi masih mereka kejar, masih ingin berusaha mereka untuk membunuh umat Islam, membantai umat Islam. Dan Islam bukan agama yang pasif. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan sekarang? Baik, kita melawan. Umat Islam itu saya selalu kategorikan seperti lebah yang pergi dari sarangnya, kemudian mencari bunga untuk menghisap sarinya, kemudian kembali lagi ke sarangnya dan mengeluarkan madu.
Jadi apa yang diambil oleh lebah kemudian dikeluarkan oleh lebah itu adalah hal yang baik. Masuknya baik, keluarnya baik. Itu yang dilakukan lebah. Sama umat Islam juga seperti itu. Setiap hari kerja umat Islam hanya ingin dekat, ingin taat, ingin soleh, ingin lebih tawadu, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah setiap hari. Makanya kita kenal sholat 5 waktu, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita berzikir, beristighfar. Itu yang dilakukan umat Islam. Dan seperti halnya lebah, walaupun kecil, dia tidak mau mengganggu siapapun. Cuman apa yang terjadi kalau kita ganggu sarangnya lebah? Sama seperti umat Islam, tidak mungkin diam saja, pasti melawan. Nah, pada saat melawan itulah kamera mulai bergentayangan, kemudian keluar statement Islam radikal, Islam fanatik, Islam teroris. Ini yang pelan-pelan harus kita perbaiki. Seperti tadi Uni bilang, mereka tidak kenal Rasulullah, mereka tidak kenal Islam. Lantas tugas siapa untuk memperkenalkan Islam? Ya tugas kita umat Islam. Jadi jangan hanya diam, jangan jadi umat Islam yang diam. Saya tuh selalu berpikir, apalah saya nggak bisa apa-apa, saya cuman berusaha untuk bisa punya manfaat walaupun kecil. Kadang sedih gitu. Saya pernah curhat dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Beliau-beliau luar biasa kalau mengisi pengajian atau majelis itu, ribuan yang hadir, ribuan yang mendengarkan, bahkan YouTube-nya ditonton. Apa artinya dibandingkan kita, saya gitu, nggak ada apa-apanya. Cuman beliau sempat bilang seperti ini, mengibaratkan seekor burung pipit yang meludah di api, besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepintas kita mikir, mana mungkin burung pipit saja sudah kecil, apalagi ludahnya. Dan sedangkan api yang membakar Nabi Ibrahim besar sekali. Tapi apa kata burung pipit itu? Memang apa yang kami lakukan kecil sekali, sangat-sangat kecil. Tapi insya Allah nanti kami punya hujah di depan Allah. Kami ini membela di hal yang baik, bukan hal yang batil. Di hal yang hak, membela kebenaran, kebaikan, manfaat. Dan itulah yang akan menjadi hujah di depan Allah nanti kelak. Walaupun apa yang kita lakukan kecil, saya suka bilang sama teman-teman, mereka bilang, saya nggak seperti Bang Dewa, saya nggak seperti ustadz-ustadz kita yang berlatar belakang mu'alaf, mereka hebat-hebat begini segala. Saya bilang, enggak, setiap kita bisa berdakwah. Lewat mana? Media sosial, itu luar biasa. Bahkan dengan HP yang kita pegang ini, kita nggak perlu mikrofon. Kita bicara, kayak Bang Aristo, kayak Uni, bicara di medsos, bicara di story, bicara di Instagram, Facebook, TikTok, itu sudah menyebar, bahkan orang di belahan dunia manapun bisa melihat. Nah, kita jadikan platform seperti ini sebagai media dakwah kita untuk apa? Untuk mengenalkan Islam. Betul kata saya setuju dengan kata-kata Uni tadi. Mereka nggak kenal Nabi, mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal agama Islam. Mereka hanya melihat Islam dari sisi negatif yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu banyak, mereka sedikit. Sayangnya mereka punya stasiun TV, mereka punya uang, mereka punya kuasa, mereka punya jabatan. Ya, terkesannya kok luar biasa ini yang menghujat Islam. Enggak, mereka itu sedikit. Lebih banyak lagi adalah umat Islam sesungguhnya. Kalau umat Islam mau berdakwah, kalau umat Islam mau mengenalkan agamanya kepada orang lain, dan tentu saja dengan cara santun, dengan cara baik, dengan cara yang punya adab, insya Allah mereka akan menerima Islam. Dan itu sudah janjinya Allah. Bahkan nanti di akhir zaman, itu tidak ada agama lain. Yang ada hanya dua, Islam dan pengikut Dajjal. Sudah, tidak ada agama lain.
mereka akan sesuai janji Allah. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, mereka akan berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah. Dan itu akan terjadi. Tidak ada yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terjadi. Sempat umat Islam juga menghina-hina saya juga, bang ngapain dakwah, ngapain capek-capek persatuan umat Islam, generasi muda Islam, buat apa? Umat Islam itu terpecah-pecah semuanya. Misal nggak abang masuk Islam? Saya bilang, tidak, justru saya makin yakin. Karena apa? Perpecahan umat Islam ini sudah disuratkan dan sudah disampaikan Rasulullah SAW jauh sejak dahulu. Ribuan tahun yang lalu sudah beliau sampaikan. Dan kenapa jadi kenyataan? Karena memang terjadi. Nah, inilah jalan buat kita mengumpulkan pahala-pahalanya Allah. Setiap hari kita hanya mengumpulkan dosa lagi, dosa lagi. Jangan-jangan sholat kita setiap hari yang sudah bertahun-tahun ini tidak diterima Allah. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak ada pahalanya sama sekali. Atau mungkin ibadah kita selama ini hanya bentuk kesombongan, ria. Jadi Allah tidak terima semuanya. Sedangkan dosa kita tumpuk terus. Makanya saya cuma berpikir, yang saya pelajari surganya Allah ini luas. Sangat besar, sangat luas. Kenapa kita jadi orang-orang yang egois, tidak mau mengajak mereka, tidak mau mengajak saudara-saudara kita, orang tua kita, orang tua saya belum muslim, adik-adik saya belum muslim, keluarga saya masih banyak sekali yang belum muslim. Memang kadang sedih rasanya. Ribuan orang saya sudah atas izin Allah ya, sudah syahadatkan, tapi banyak banget keluarga yang belum menerima Islam. Kadang saya dihina, udah jangan dakwah keluar, dakwah ke keluarga sendiri. Saya cuma bisa berdoa, cuma bisa berharap apa yang saya lakukan ini Allah ridhoi, Allah ampuni dosa saya, karena terlalu banyak dosanya. Banyak juga bilang, abang enak baru masuk Islam, dosanya dihapuskan. Iya, tapi kan habis syahadat argonya jalan lagi. Jadi nggak stop di situ, nggak wah selamanya nih dosanya masih sedikit, enggak. Sudah jalan lagi argonya. Nah ini yang bahkan lagu-lagu saya kan masih banyak juga beredar, dan itu lagu-lagu yang nggak ada syafaatnya, semuanya mudarat semua. Jadi saya juga masih mengumpulkan dosa-dosa jariah. Makanya saya bilang, saya dakwah ini insya Allah bukan karena sombong, bukan karena wah hebat ya baru belajar, baru Islam. Enggak, karena saya banyak dosa aja. Saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kelebihan saya cuma satu, Allah tutup aib saya. Kalau Allah buka, Allahu Akbar, subhanallah. ya nggak ada artinya semua. Makanya saya cari anak muda. Saya datang ke tempat-tempat yang menurut orang banyak itu nggak tersentuh dakwah. Saya terima pinangan teman-teman semua di DLN, Dai Lapas Nasional. Jadi kalau ditanya siapa sih orang Islam yang keluar masuk penjara paling banyak, itu saya. Itu saya. Saya seminggu itu bisa 3-4 penjara saya keluar masuk. Karena memang berdakwah di dalam sana. Saya rangkul mereka, karena mereka ini kalau tidak kita rangkul, pasti saudara-saudara kita dari agama sebelah yang akan merangkul mereka. Kemudian saya bikin di Bekasi ini pengajian, dari namanya kayaknya normal gitu, tapi itu harus ditegaskan, itu namanya pengajian. Jadi betul-betul anak-anak pang. Kemudian dari geng motor, kemudian saya juga punya majelis ekspas, eksperimen pasar, ada juga espresso, eksperimen solo. Oh banyak banget. Dan itu saya cuma ngajak mereka, yuk taat ya sama Allah. Karena umur kita kan nggak ada yang tahu. Dan sebetulnya yang jadi masalah itu bukan mati. Mati itu nggak masalah. Mati itu selesai sudah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita mati bawa apa. Itu aja. Karena
saya selama bermusik rasa-rasanya dunia udah semua kayaknya, sudah semua. Banyak yang bilang saya bodoh, ya banyak, karena waktu itu kan grup band sedang naik-naiknya waktu itu. Gaji saja itu kurang lebih sekitar 150 jutaan rupiah per minggu itu. Belum lagi royalti. Royalti itu rata-rata antara 1,2 sampai 1,4 miliar per bulan. Dan itu bertahun-tahun kita rasakan. Makanya belanja barang-barang mewah, mobil, saya koleksi motor Harley juga. Beli sekian mahal pun kok rasa-rasanya saldo nggak berkurang gitu. Jadi dunia aja, tapi lama-lama kan rasanya kosong. Makanya memang di luar sana banyak yang bilang, wah enak ya jadi artis, enak jadi orang terkenal, banyak uang apa segala macam. Enggak sih, enggak juga. Lebih enak sekarang kenal Allah. Dulu kenal dunia tapi nggak kenal Allah. Masya Sekarang Allah. lebih kenal Allah, dekat sama Allah. Ya cuma nunggu antrian, nunggu mati aja. Harapannya ya bisa terus berdakwah sampai nafasnya berhenti sudah. Itu saja. Masih tetap belajar, masih tetap merangkul teman-teman. Makanya saya bilang, saya dihina, dicaci maki. Apa? Mungkin teman-teman itu sering melihat video-video di YouTube. Mungkin banyak ya channel-channel dari agama Hindu yang dalam tanda petik itu menggunakan statement-statement saya itu sebagai bahan konten mereka. Apa yang saya ucapkan tentang kitab agama saya terdahulu itu dijadikan konten sama mereka dan mereka menentangnya habis-habisan. Wow, begini. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan mereka terima hidayahnya Allah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan anaknya. Kalaupun anaknya tidak, mudah-mudahan cucunya. Banyak kan dari kita ini yang ya mungkin kayak Bang Aristo atau teman-teman mualaf lainnya. Keluarga kita belum muslim dan kita tidak seleluasa saudara-saudara kita yang sudah muslim dari kecil. Karena mereka itu bisa mendoakan orang-orang yang mereka cintai, itu doa apa saja. Tapi kayak kami-kami ini cuma boleh satu doa saja. Hidayah. Nggak ada lain. Dan yang saya takutkan itu, gimana kalau orang-orang yang saya cintai ini meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Mungkin saya bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Tidak bisa mendakwai pamannya yang melindungi beliau dari kecil, yang selalu ada di depan untuk membela beliau, tapi di akhir hayatnya tidak beriman kepada agama Allah. Kasihan. Makanya saya nggak pernah ada sedikit pun gitu kebencian sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum Islam. Selalu saya pakai kata-kata itu, belum Islam. Saya nggak pernah kata-kata pakai kalimat non-Muslim, pakai kalimat bukan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Nggak. Saya selalu bilang saudara-saudara kita yang belum Muslim. Kenapa saya nggak bisa benci mereka? Karena kasihan. Kalau kita udah timbul rasa kasihan sama mereka itu, saya merasa nggak bisa benci mereka. Makanya dimaki, dicaci. Saya cuma malah nangis, saya sedih gitu. Kasihan mereka. Mereka nggak tahu
sudah tersesat, sudah nyasar, tapi kok ngajak orang-orang lain juga ikut tersesat, ikut nyasar. Dan kalau saya buka TikTok itu isinya yang begitu semua, makanya saya bilang, aduh, di TikTok itu saya cuma satu komentar. Saya selalu bilang sama mereka ya, channel-channel saudara-saudara kita yang Nasrani ini, kita selalu punya kalimat komen satu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang Yesus sembah. Cuma itu aja. Karena kalau teman-teman yang ngikutin saya di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau di media sosial lainnya, saya paling males ngetik. Mereka komentar, bang nggak ada caption, nggak ada, udah baca sendiri, lihat sendiri aja, atau baca sendiri, males gitu. Makanya satu komentar saya cuman itu, dan cuma bisa mendoakan mereka. Dan saya juga berpesan di platform ini, saudara-saudaraku Muslim, kasihani mereka, ajak mereka. Sekali belum berhasil, 2 kali. 2 kali belum berhasil, 3 kali. Jadi jangan pernah berhenti nyoba sebelum Allah cabut nyawa kita. Allahu Akbar walillah. Karena Wah, seorang buta Yahudi yang setiap sore disuapi oleh Rasulullah SAW, walaupun akhirnya beliau masuk Islam, tapi pertanyaannya, Rasulullah masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa, jangan patah semangat. Memang yang mau berdakwah sedikit, tapi kita tularkan kebiasaan dakwah ini pada mereka, adik-adik kita, generasi muda muat Islam, supaya mau menyampaikan Islam, supaya paling tidak menunjukkan adab dan akhlak mereka menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi itu mereka bisa tunjukkan kepada orang ramai, pada orang lain, apalagi mereka saudara-saudara kita yang belum Islam. Oh, Islam kayak gini ya. Dulu saya waktu belum Islam, saya melihat ya orang Islam orang jahat. Di Bali saja yang mayoritas agamanya Hindu, penjaranya 80% orang Islam. Banyak yang bilang, ya ini kan karena kita mayoritas di negara yang mayoritas beragama Islam. Justru itu yang menyedihkan. Harusnya kita negara mayoritas Islam, harusnya lebih punya adab, lebih punya akhlak, lebih punya iman, toleransi yang tinggi. Seperti dulu kaum Ansor dan Muhajirin. Kantongku, kantongmu juga. Bahkan kalau sahabat Nabi saling bertemu, atau ada sahabat Nabi yang ingin meminta bantuan atau pertolongan kepada sahabat Nabi yang lainnya, para sahabat Nabi ini, wahai saudaraku, bisakah kau menolong aku? Selalu mereka menjawab, hah? Menolongmu? Menolong apa? Nyawaku pun kau minta, aku beri. Mau minta tolong apa? Itu yang nggak ada di umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang itu saling benci. Persis kata kayak Uni bilang tadi, pengajian dibubarkan. Memang yang bubarin orang Kristen. Memang yang bubarin orang Hindu. Bukan. Justru mereka orang-orang Islam. Siapa yang menghina Islam? Orang-orang Islam. Siapa yang menunjukkan Islam yang buruk? Siapa? Ya orang-orang Islam juga. Jadi, sedih ya. Saya terakhir itu dengar data dari MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, 76%. Dan itu bukan angka kecil ya. 76% mahasiswa yang baru masuk kuliah tahun ajaran pertama 2021 2022
76% tidak bisa baca Al-Quran. Wow. Saya dulu aja waktu baru-baru 1-2 hari syahadat, itu kan memang di tempat saya belajar kan di Masjid Al-Ihsan, di tempatnya Ustadz Adi Hidayat. Itu anak kecil pandai sekali baca Quran, hafalannya banyak. Saya malu, minder. Udah tua, umur saya waktu itu 30-an. Sudah tua, masih nggak bisa baca Quran, baru syahadat memang. Tapi ya nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan. Begadang ngopi, masa saya bikin lagu di studio begadang bisa, masa belajar Al-Quran saya nggak bisa. Begadang berhari-hari, belajar baca huruf hijaiyah. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, 3 hari sudah bisa baca, baru bisa baca ya, belum dengan baik dan benar. Sisanya sampai sekarang pun masih belajar qiraat yang baik seperti apa. Nggak kepingin berhenti, dan bohong kalau saya bilang saya nggak ada dosanya. Banyak banget malah. Cuman kalau ditambah tidak mau belajar tentang Islam, tidak mau ibadah pada Allah, ya Allah, kosong banget. Dan informasi yang saya terima ini nggak tahu benar nggak tahu salah, tapi saya yakini gitu ya, di neraka nggak enak katanya. Jadi nggak mau saya. Udah ya, kebanyakan ngomong ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi maafkan saya, Beli Putu Adi, saya mengajak untuk belajar menjadi TikToker. Teman-teman, Guru Ndazuma dengar sendiri bahwa beliau sebenarnya paling anti dengan media sosial. Tapi saya ajak. Nggak anti, salah lah, nggak anti. Cuman, iya. Apa Saya bilang, ya? Saya pemalas, Aki. Saya pemalas. Jadi nggak bisa itu yang namanya apa ya? Syahadatin orang, terus buru-buru ambil kamera, ayo rekam. Atau dakwah di mana, ayo rekam. Masya Allah. Males banget kayaknya tuh megang HP itu. Kalau misalnya apa ya, berjam-jam nggak balas WhatsApp segala macam, ya berarti lagi ngisi di masjid atau apa. Saya nggak pernah megang HP, males. HP itu apa sih isinya? Masya Allah. Jadi HP megang. ya itu apa, beliau, saya bilang, Beli, antum ditunggu oleh umat di TikTok. Ayo motivasi kami yang baru belajar ini, kan gitu. Makanya dengan ini akhirnya beliau berkenan untuk masuk TikTok. Masya Allah. Dan waktu brother WhatsApp Ana seperti itu, ayo kita kolaborasi di TikTok. Itu kan bacanya sepintas ya. Abis baca terus mikir, TikTok. Ini challenge apa lagi? Ini mau disuruh joget apa? Mikirnya udah begitu. Tapi Masya Allah, bener-bener baru tadi siang saya tahu TikTok ada live seperti ini. Makanya Masya Allah, teman-teman semua yang berjuang di sini, Allah muliakan, Allah ampuni. Dan Beli Dewa, panglima kami ada di bawah ini. Panglima kami, Guru Ndazuma. Nah, silakan disapa diri, Pak. Ya, sebelum ke Bang Zuma, aku mau kutipkan lagi beberapa kata-kata yang menarik untuk kita ini ambil dari Bang Dewa Putu Adi ya. Kata Bang Dewa itu, saya dakwah karena saya banyak dosa. Kelebihan saya adalah karena Allah tutupi aib saya. Terkadang kita jadi asbab hidayah orang lain, tapi belum tentu jadi asbab keluarga sendiri. Bahkan Bang Dewa juga membenarkan kata saya, mereka pembenci Rasulullah itu tidak kenal Rasulullah, maka tugas kita adalah memperkenalkan Rasulullah. Insya Allah ke depan kita seperti itu. Dan silakan kepada Panglima kita, Abang Zuma ya, Masya Allah, Barakallah. Bang Dewa Putri Adi, Bang Zuma adalah abang saya, Panglima kita. Kami pendiskusi. Saya seperti kami katakan, mencoba untuk meluruskan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan silakan Abang Zuma, mungkin apa yang disampaikan kepada mungkin Bang Dewa mungkin, atau kepada netizen di bawah. Seperti biasa Bang Zuma. Silakan Bang Zuma.
Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita bisa kumpul di sini ya, jumpa dengan saya katakan salah seorang tokoh yang digandrungi pada zamannya oleh generasi muda yang ada di negara kita yang kita cinta ini, yaitu Bang Dewa Putu Adi ya. Tadi kemarin ketika diinformasikan kalau beliau ingin bergabung dengan kita di sini, ada hal yang membuat saya antusias gitu. Saya ingin mengetahui dari isi hati beliau terkait dengan fenomena yang ada di antara kita, khususnya di negara kita ini, terkait dengan perbincangan dua agama, Islam dan Kristen, di mana kehadiran kami sebagai apologet itu bukan tanpa alasan, dikarenakan karena baginda Rasul sebagai tokoh yang kita jadikan sebagai suri teladan di dalam beragama, itu menjadi bulan-bulanan hinaan, hujatan yang begitu masif, terstruktur kemudian, sehingga menyakiti banyak manusia, khususnya umat Islam. Nah, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini adalah kaidah. Tapi di antara kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam, sudah saatnya untuk kita gunakan. Dalam arti kata, ketika Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pernyataan Allah yang datang kemudian di dalam Al-Quranul Karim itu tidak pernah lekang dan tidak pernah hanyut dimakan zaman. Al-Quran akan selalu hadir menemani sejauh dan setinggi apapun keadaan manusia pada zaman-zaman yang akan datang, hari ini dan selanjutnya. Al-Quran tidak akan pernah padam. Jadi ketika perintahnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saya rasa dari apa yang dipaparkan oleh akhi tadi ya, adalah sesuatu yang sangat mulia gitu ya. Gambaran sebagai seorang muslim yang mengisyaratkan bahwa individu Islam itu memang memiliki suatu karakter di mana antar individu dan antar penyampai risalah Islam itu memiliki beberapa pembawaan dan retorika yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan wajah Islam itu sendiri. Namun ada hal yang perlu saya sampaikan sebagai apologet. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kemudian perintah yang harus dijalankan oleh umat Islam ketika kemudian menghadapi orang-orang di luar Islam yang mencoba untuk melakukan apapun terhadap keberlangsungan agama Islam itu sendiri. Artinya disinilah seruan Allah, siapa yang menolong agama Allah. Ketika kemudian ada kaidah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Itu kaidah. Jadi kaidah yang mengikat setiap insan yang ada pada zamannya, di mana insan ini menganut ajaran Islam. Perintah Allah, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Tapi di situ ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi para apologet ini menyadari
bahwa ketika Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, di situ ada kemudian ruang yang oleh Allah berikan kita untuk berjihad. Jihad itu tidak mesti harus di medan perang dengan pedang dan seterusnya. Tapi di TikTok ini Allah Subhanahu wa taala membuka medan jihad itu. Illal ladzina zalamu, kita harus hadir kemudian berdebat dengan mereka yang zalim terhadap ajaran agama Islam. Yang zalim terhadap apa yang kemudian mereka hujatkan terhadap agama Islam. Rasulullah dikatakan dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang sudah tidak lazim dan tidak akan pernah lazim diterima oleh anak-anak muslim yang sedang dalam taraf pelajaran untuk mengenal Islam. Betapa banyak komal-komal di TikTok ini yang siang malam kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat umat Islam. Lalu apakah kita yang paham itu tinggal diam? Tidak mengambil posisi untuk kemudian memberikan apa yang bisa kita sampaikan. Karena memang betul, sebagai seorang muslim sejati, dituntut kemudian kita memiliki salimul aqidah, bersih di dalam berakidah, tidak bercampur dengan apapun. Tidak ada kemudian sekutu bagi Allah. Sebagai seorang muslim, kita nggak perlu takut kemudian. Selama kita ada pada pondasi di mana akidah ini harus salimul aqidah. Dan itu tidak mesti kita miliki pribadi. Kita harus ajarkan kepada keturunan kita. Kalau kita diam, maka sangat boleh jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jangan engkau bunuh mereka. Karena sangat boleh jadi besok hari anaknya, cucunya ada yang beriman kepadaku. Hari ini kita cuma mengatakan hal itu. Bahwasanya hari ini mungkin bisa jadi saya hari ini beriman, tapi saya nggak tahu anak saya kelak, cucu saya kelak, apakah mereka masih teguh memegang tali agama Allah. Kenapa? Kiri kanan kita, muka belakang kita begitu banyak kemudian orang yang ingin memurtadkan umat Islam dengan pola dan cara yang beragam, dengan cara yang halus. Untuk itulah kemudian ya kita dituntut mengajarkan kepada keturunan kita ini beberapa kaidah salimul aqidah, membersihkan akidahnya, kemudian mereka harus sahihul ibadah, benar-benar dalam beribadah, lalu kemudian matirul khuluq, berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini gambarannya jelas, termasuk ketika kita bertemu dengan orang-orang yang zalim. Kalau sudah diingatkan sekali, ayo mari kita diskusi dengan baik. Gunakan timer, kita paparkan akidah kita masing-masing. Kita berdiskusikan tentang akidah, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep ibadah, kitab suci. Tapi kalau ruang itu sudah kita sediakan, tetapi kemudian mereka hanya menghabiskan waktu menghina, memperolok-olok, kemudian maka saat itu kita harus illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim di antara mereka. Apa itu? Kita harus tegas. Terkadang untuk meluruskan besi yang bengkok, memang dibutuhkan tempaan yang keras. Saudara-saudara kita yang ahli ibadah, ya silakan dengan ibadahnya. Tetapi kita tidak ada jaminan anak keturunan kita besok berlaku seperti apa yang kita alami hari ini. Sangat boleh jadi hari ini mereka ibadah kepada Allah, besok hari kita dipanggil menghadap kepada Allah. Bagaimana dengan akidah mereka? Sementara sekeliling mereka penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Di mana-mana mata melihat begitu terbuka keindahan duniawi. Begitu terjaga kuping kalau dari rumah keindahan, kenikmatan duniawi. Tak ada mereka punya ruang di mana keindahan duniawi yang menjauhkan mereka dari Islam itu tidak ada. Tidak ada ruang untuk mereka bebas. Di mana-mana mereka pergi, selangkah mereka keluar rumah. Bahkan di dalam kamar pun HP mereka itu menjadi jalan yang sangat lebar untuk menuju kepada neraka. Ya kalau hari ini kita membiarkan kemudian, ya lalu siapa lagi yang akan memperhatikan mereka? Itu poinnya. Lalu kemudian sebelum saya akhiri ya, umat Islam itu yang sejati itu harus memiliki qawiyul jismi, harus memiliki fisik yang kuat.
Jadi kita tidak bisa kemudian menyampaikan risalah keislaman ini ya kalau kita terlalu lemah fisik, lemah jiwa, ya, lemah pikiran. Maka sebagai seorang pendakwah, kekuatan berpikir dan kekuatan jiwa itu harus selalu dipompa, harus selalu dibina. Dengan cara apa? Diskusi. Diskusi apapun. Terkait akidah, terkait negara, terkait agama. Itu kita harus selalu kembangkan itu. Untuk supaya kita bisa memahami bahwa ternyata dengan berdiskusi banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ya, seperti abang saya tadi, Akhi Dewa, Masya Allah, luar biasa. Silakan dengan pola yang antum geluti selama ini, membina kemudian akhlak, membina akidah umat kita dari dalam. Izinkan kami para apologet menjadi garda paling depan, paling luar untuk kemudian membentengi akidah umat ini. Kami menyadari, saya Bang Suma, saya bukan seorang ustadz, meskipun saya Islam dari lahir, saya bukan ustadz. Ya, saya hanya menggelari diri saya sebagai penginjil jalanan biasa yang hanya berkecimpung di dunia dialog lintas agama. Siapa Nabi Isa, siapa Isa, siapa Allah, siapa Allah, siapa Abraham, siapa Ibrahim, siapa Nabi Musa, siapa Moses. Itu yang kami perdiskusikan siang dan malam. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dihujat, dinista, izinkan kami hadir di situ untuk kemudian melakukan perlawanan, tentu dengan retorika yang terukur berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan apa yang disepakati oleh beliau, dan kemudian apa yang menjadi ajaran beliau yang harus kami teladani. Saya kira begitu sahabatku. Salam kenal dari saya Bang Suma. Jika besok hari antum mendengarkan hal-hal yang tidak baik tentang Bang Suma, ya mohon maaf, itulah dunia TikTok, dunia apologet. Sering dihujat, sering direndahkan, tetapi demi Allah ya, niatan kami bukan mencari pamor, bukan untuk terkenal, bukan untuk mendapatkan nama. Cukuplah dikenal di langit, tak perlu di dunia. Di bumi kita tidak perlu dikenal, ya, tak perlu dikenal di bumi, cukup kenalnya di langit saja. Saya kira begitu sahabatku, salam kenal. Kiranya ini adalah awal silaturahmi kita. Semoga kedepannya kita bisa jumpa, bisa berpelukan, Amin, amin, ya rabbal alamin. Duduk bersama, ya, mengambil bagian dari dakwah Islam ini. Demikian sementara. Amin, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara aku kedengeran nggak? Iya, Terdengar cantik, terdengar. Oke, ya itu tadi ya, itu sekilas dari Bang Zuma, Bang Dewa, apa yang kami jalani ya. Seperti yang Bang Zuma bilang, kalau beliau adalah penginjil jalanan, saya penginjil wati, komal ke komal atau penginjil wati ya. Memang sebenarnya kalau saya bilang apa sih nama yang tepat untuk kami ini? Oke, ada yang mengatakan oh para apologet muslim gitu. Kalau kita pakai kata apologet kan kata bahasa Yunani dari kata apologia kan. By the way ya, teman-teman kita yang sebelah justru senang sekali ketika menggunakan istilah yang islami gitu kan. Bukan berarti kita mau menyamakan menggunakan istilah-istilah begitu, cuman itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa keagamaan. Tapi by the way bukan itu sih poin yang ingin saya sampaikan. Itulah yang kami lakukan. Komal ke komal, ini istilahnya komal, kota amal. Kenapa dikatakan komal? Karena dia kotak-kotak. Jadi ada istilah komal itu, makanya dia istilahkan dengan komal gitu kan. Jadi kami di sini mencoba untuk mengajak mereka yang membawa syubhat, menuduh tanpa dasar ilmu, berdiskusi. Ayo kita angkat tema diskusi, kita adakan moderatornya, kemudian kita jelaskan ada timernya. Terkadang tidak semua mereka berani seperti itu. Di awal mungkin mereka berani, tapi karena mereka tahu ternyata hujahnya umat Islam tidak bisa dibantah, akhirnya apa? Kalau masih dengan cara baik-baik ya nyungsep, maka banyaklah mulai akhirnya serangan secara personal. Baik saya, Bang Zuma, ataupun teman-teman yang ya muslim dan muslimah yang berjuang di jalan ini tuh tidak sedikit dari kami yang kalau boleh saya katakan itu kalau di nista itu bukan hal baru lagi lah. Secara pribadi dihantam, dihinakan, dibunuh karakter itu bukan hal yang baru. Nah seperti yang Bang Dewa katakan tadi bahwa
pembenci itu tidak hanya dari kalangan eksternal, sebagaimana para sahabat juga bahkan yang membunuhnya adalah orang yang mengaku Islam sendiri. Tetapi itu juga yang membuat saya lebih walaupun ada yang benci baik internal atau eksternal, tapi saya punya saudara, ada Bang Zuma, ada Bang Aristo. Nah makanya saya bersyukur sekali ketika Bang Aristo mengajak Bang Dewa, bahkan saya ingin ayo kita bersinergi deh semua tokoh-tokoh mereka-mereka yang sudah lebih dahulu kalau saya bilangnya public figure ya. Interview yang mulia. Ada yang noise sepertinya. Ada yang noise. Oke, saya cabut. Berarti handphone bermasalah ini. Oke, maaf ya. Terima kasih. Sepertinya sahabat. Ya, mohon maaf kalau noise ya. Ya intinya itu Bang Dewa, sekilas apa yang Bang Zuma, kemudian saya dan teman-teman di sini lakukan itu seringkali kami dikatakan kalian provokator, kalian hanya menyebabkan perpecahan. Padahal selama ini kalau mungkin boleh dilihat fakta kronologis, kita bisa bertanggungjawabkan kok bahwa kita ini justru ingin menjawab setiap syubhat dan tuduhan mereka kepada baginda Rasulullah yang mereka tidak kenal tapi mereka sangat benci sekali. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Bang Dewa. Jadi saya berharap dengan adanya silaturahim kita pada malam kali ini, saya benar-benar berharap dari hati yang paling dalam, walaupun Rasulullah sudah nubuatkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, kemudian kehancuran umat Islam itu ada di tangan umat Islam sendiri. Tapi kan kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Tetap ayo kita bersinergi. Platform ini kita dikasih Allah tanggung jawab. Saya dikasih tanggung jawab, Bang Zuma dikasih tanggung jawab, Bang Dewa juga. Mari kita bersinergi di ranah ini. Karena mereka juga masifnya di ranah virtual ini. Paling mudah mereka melakukan pendangkalan akidah ya di virtual ini. Di TikTok, di YouTube, via Zoom, mereka melakukan penghujatan dan penistaan, dan kita harus counter itu. Maka lewat platform juga lah perjuangannya itu. Mungkin itu terlepas dari apapun konsekuensinya Bang Dewa. Mungkin seperti itu ya Bang Zuma sampaikan tadi dan juga saya rasakan sendiri gitu. Silakan Bang Dewa tanggapannya. Iya, bismillah. Memang kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Saya TikTok baru diajarin tadi siang, itu kan berarti saya nggak mampu di situ kan, berarti ada teman-teman di sini yang lebih mampu, yang bisa berjuang. Saya itu cenderung suka hal-hal yang berbau fisik. Jadi saya suka hiking, saya suka panjat naik gunung, saya suka masuk ke hutan, keluar hutan. Jadi saya berdakwah juga dengan jalan ke pelosok-pelosok, makanya saya sudah 3 tahun ya jadi apa bahasanya, ambasador atau duta atau apalah namanya itu dari Dewan Dakwah Islamiyah untuk dai pelosok. Jadi saya masuk ke dalam. Memang ada sebagian informasi yang kita terima, dana yang mereka kumpulkan, saudara-saudara kita yang Nasrani ini terutama ya, dana yang mereka kumpulkan di gereja-gereja besar mereka, di tempat-tempat besar mereka, itu hampir 80% larinya ke daerah, ke pelosok. Saya pernah waktu itu dengan Ustadz Abdul Somad, kita jalan hampir 9 jam, itu menembus lembah dan gunung di Marabai, di Kalimantan. Bisa dibayangkan nggak, itu di tengah hutan ada helipad dengan pelang yang cukup besar, tulisannya Yayasan Obor Indonesia. Saya sama Ustadz Abdul Somad duduk, saya bilang, Ustadz kita jual apa ya, beli helikopter. Jadi kita nggak jalan kaki kayak begini. Ya mau gimana lagi, memang di segala sisi, segala bidang itu kita harus bisa berdakwah. Teman-teman mungkin pernah dengar atau tidak, saya nggak tahu. Ada grup band itu namanya Purgatory. Itu teman-teman saya. Bahkan pemain drumnya saja itu Asegaf kalau nggak salah. Jadi masih bisa dibilang Habib beliau. Tapi musik yang mereka bawakan itu musik cadas, underground, sangat cadas. Bahkan mereka dandanannya itu seperti topeng-topeng setan semua. Kalau di luar negeri itu kita kenal Slipknot, mereka itu ada, dan mereka bawakan lagu itu sholawat. Dulu saya, karena teman-teman saya bilang, bro, ngapain bawain salawat kok dengan musik yang kayak begitu.
Dan jawaban mereka sederhana dan luas sekali. Kalau bukan kami yang mendakwahi mereka dengan musik-musik gaya mereka, terus siapa lagi bang? Sejak itu saya diam. Oh, ternyata kita berdakwah dengan cara kita, yang tentu saja dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang zalim, cara yang baik, cara yang beradab, cara yang berakhlak, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang yang bidangnya medis, kedokteran, mereka bisa berdakwah dengan bidang kedokterannya. Karena saya makin banyak ini melihat ada perhimpunan bidan ya kalau nggak salah, itu berdakwah dengan cara membuka layanan USG gratis. Itu saya pernah lihat itu. Terus juga teman-teman yang sunat, kan saya bersinggungan dengan para mu'alaf kan, jadi kadang-kadang sunat ini kan bingung nyari kemana. Sekarang ada nggak ikatan dokter yang menerima sunat dengan gratis? Ada, dan itu pun salah satu media dakwah. Teman-teman di sini ya, Ustadz Zuma, Bang Aristo, Unirifa, semua yang ada di sini bidangnya memang platform yang memang ya, saya bilang saya nggak kuasain, tapi teman-teman semua kuasain. Ya kenapa enggak berdakwah di sini? Dan tidak salah juga kalau ada teman-teman yang berdakwah di tempat-tempat lokalisasi, prostitusi atau sebagainya. Karena ini kita di bumi, ini rumahnya Allah semuanya. Apa yang Allah punya, apa yang Allah limpahkan buat kita, apa yang dimampukan oleh Allah, ya kita kerjakan semuanya. Dan jangan lupa berdebat atau berdiskusi dengan mereka, jangan lupa untuk di akhir atau sebelum kita beristirahat, kita doakan mereka. Karena kadang-kadang nih, kalau saya melihat umat Islam ini seperti lupa bahwa umat Islam ini punya senjata pamungkas, senjata maha dahsyat, dan orang lupa. Doakan mereka. Karena sekeras hati apapun, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Bahkan ingat ya, kisahnya Ustadz Felix Shaw. Banyak keluarganya yang mendukung dia masuk Islam dan akhirnya menerima dia masuk Islam. Tapi ada yang dari awal itu sangat benci, tidak suka, dan tidak terima untuk Ustadz Felix Shaw masuk Islam. Dia menghujat Islam, dia ngata-ngatain Ustadz Felix. Video-videonya dia komen juga dengan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi tahu nggak, dari sekian banyak keluarganya Ustadz Felix, siapa yang paling pertama syahadat? Yaitu kakaknya yang si pembenci itu. Yang paling benci dengan dia masuk Islam. Paling benci dia berdakwah tentang Islam. Kok bisa gitu? Ternyata ya hidayah Allah ini bisa pada siapapun. Kita saja yang muslim setiap hari juga mintanya hidayah. Itu yang apa ya? Yang orang-orang sudah lupakan. Kita punya senjata maha dahsyat, doa. Nggak ada yang bisa kita lakukan sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, tetap Allah yang kuasai semua, dan Allah yang bisa menggerakkan dan merubah hati mereka. Itu yang harus kita mintakan pada Allah. Saya senang juga diajarin di TikTok. Mudah-mudahan bisa meniru apa yang Ustadz Zuma lakukan, Aristo lakukan, kemudian Unirifa lakukan, dan teman-teman semua di sini. Kalau Kristolog kayaknya enggak deh, karena kan memang basic saya bukan Kristen. Tapi kalau ke Hinduisme ya insya Allah saya bisa lakukan itu. Dan saya juga mulai semenjak COVID kemarin, saya tuh menghindari, gak banyak saya menghindari mentemakan isi-isi kajian saya tuh yang membahas agama saya yang lalu.
Itu saya hindari itu. Bukan takut kejaran polisi ya, karena udah 4 kali jadi DPO, 4 kali dikejar Densus. Kalau misalnya ada yang bilang, wah di Hindu mah gampang, nggak ada perdebatan. Di dunia ini cuma 2 agama misi, cuma 2, yaitu Kristen dan Islam. Hindu nggak ada. Hindu nggak berpikir seperti itu. Apalagi Buddha dan lain, mereka tidak menyebarkan agamanya, karena agamanya bukan agama misi. Apalagi Yahudi, kalau bukan keturunan Yahudi ya nggak bisa kita masuk agama Yahudi. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya itu yang tadi saya bilang, doa itu utama. Saya pernah diajarkan satu hal oleh guru saya, Ustadz Adi Hidayat. Bisa nggak kita tidur? Beliau ngomong gini. Antum tahu nggak? Kita tidur bisa menghapus dosa, katanya. Wah, saya senang sekali yang namanya kalau menerima ilmu baru yang belum saya tahu. Kalau ilmu lama gitu kayaknya udah basi gitu kan. Karena suka tantangan saya. Kalau misalnya ada yang bilang, bang, habis wudhu kentut batal lah, itu udah kayaknya ilmu umum gitu. Tapi kalau ada ilmu baru, satu hal yang baru kemudian saya dengar, itu saya antusias banget. Kayak anak kecil ngelihat permen yang enak gitu, permen warna-warni gitu. Saya tadi bilang, antum tahu nggak? Tidur tapi menghapuskan dosa. Saya bilang, wah, apa Ustadz? Pada saat engkau naik keranjangmu dalam keadaan suci, berwudu, kemudian kau ucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang kau kerjakan satu hari yang penuh. Allah, itu betapa indahnya doa, betapa mulianya orang-orang yang mendoakan. Dan kalau kita mau berdoa secara ikhlas, saya cuma punya tips satu, doakan orang lain. Karena demi Allah, kalau kita doain orang lain itu ikhlas banget. Karena kalau doain buat diri sendiri, atau keluarga, atau buat istri, atau orang-orang yang kita cintai, pasti ada benefitnya buat kita kan. Ya Allah, murahkan rezeki suamiku, mereka benefitnya buat ke istri. Ya Allah, pokoknya kalau mendoakan orang lain, misalnya kita melihat orang di jalan sedang memulung, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat rezeki, ya Allah. Mudahkan hari-harinya punya rezeki buat buat keluarganya. Allah tidak lupakan kewajiban dia untuk beribadah 5 waktu. Ya doakan hal-hal seperti itu. Dan itu pasti ikhlas sekali. Karena nggak ngarepin apa-apa. Dan malaikat itu yang mendengar kalimat-kalimat doa seperti itu akan mengucapkan satu kalimat. Ya Rob, berikan juga hal yang sama kepada orang yang mendoakan ini. Itu indah sekali Islam. Makanya insya Allah sampai mati pun saya tetap dakwakan ini tentang Islam. Kenapa orang-orang Islam malu mendakwahkan Islamnya? Saudara-saudara kita yang agamanya batil saja, mereka pede menawarkan pintu ke pintu, mengajak orang lain untuk masuk ke agamanya. Sedangkan kita Islam yang agamanya hak, kenapa tidak mau, bahkan enggan untuk mengajak orang lain bertakwa, beriman kepada Allah, beribadah, menjadi orang yang soleh, yang soleha. Tidak hanya fisiknya, tapi hijrah sehati-hatinya semua. Tidak aja raganya saja, tapi juga jiwanya. Kalau zaman sekarang kan orang berhijrah itu kebanyakan dari luar saja. Dari busananya, terus ngerubah pasta gigi jadi pasta gigi rasa siwak gitu. Wah, saya mau hijrah. Entar dulu hatinya dulu ingat sama Allah. Makanya kalau saya ada yang pernah dulu saya dibilang, Wak, jadi Islam yang biasa-biasa aja, jangan Islam fanatik.
Saya bingung dia ngomongin kayak gitu. Saya bilang Islam biasa tuh Islam gimana? Biasa nggak sholat gitu atau biasa nggak puasa atau gimana? Islam nggak ada yang biasa-biasa. Islam itu sepenuh hati, jiwa dan raga. Kemudian teman-teman di sini yang terus berdakwah melalui platform-platform media seperti ini, yaitu sangat saya support sekali. Karena apa? Ini kan yang mereka pegang. Mereka tidak ke masjid, mereka tidak mau baca buku, tapi yang mereka pegang HP. Dan umat Islam pun mundur akidahnya juga gara-gara HP. Makanya ya kalau ada yang menggunakan HP, Masya Allah. Saya pernah ditanya sama Habib Bahar, kalau antum pergi dari rumah, ketinggalan HP sama ketinggalan Quran, mana lebih sedih? Saya bilang HP. Karena semuanya ada di HP. Belum ada orang yang saya ketemu nangis di pojokan. Kenapa bro nangis? Iya, saya ketinggalan Al-Quran di rumah. Ya Allah, jauh banget umat Islam kita yang dulu dengan yang sekarang. Dan harapannya kita mau tularkan ke mereka. Makanya apa ya? Bukan saya mau menunjukkan aib saya, tapi kadang-kadang saya berlengan pendek, kelihatan tato penuh satu badan tato saya. Kadang orang lihat dari atas kepala sampai bawah kaki, ini berjenggot Islam, katanya ustadz, tapi kok bertato? Mereka bingung. Sama kayak waktu saya dikejar Densus juga, Densusnya bingung. Ini Islam bukan sih? saya mau nunjukin ke mereka, ayo saya aja yang begini mau kok. Masa kalian bertato saja tidak? Pernah kafir aja tidak? Kenapa nggak mau berdakwah? Ayo tularkan. Karena lisan kita kalau tidak kita biasakan berdakwah itu keluh sekali. Berat sekali. Berangkat dari rumah ke masjid, jalan saja. Tukang bakso dilewatin, tukang becak dilewatin, tukang ojek dilewatin. Kenapa nggak diajak? Bang, udah asar bang, yuk ke masjid dulu yuk. Nanti habis dari sholat baru jualan lagi. Ajak aja, perkara dia mau terima atau tidak itu haknya Allah. Tapi kalau tidak kita biasakan lisan kita untuk berdakwah, itu berat sekali. Saya ajak itu teman-teman. Insya Allah. Yang sekarang pun di organisasi saya, Arimatea, itu kalau orang Kristen dengar, itu dianggapnya yayasan gereja. Karena memang diambil dari nama seorang murid Yesus, yaitu Yusuf Arimatea. Tapi Arimatea ini menjadi cikal bakal organisasi-organisasi mu'alaf, organisasi-organisasi anti pemurtatan di seluruh Indonesia. Kemudian jebolannya jadi kristolog-kristolog yang luar biasa, terutama dari foundationnya Abdullah Wasian, Masya Allah, seperti almarhum Ustadz Moko Ginta dan sebagainya. Buku-buku beliau itu masih dipakai sampai sekarang. Ini luar biasa. Jadi pesan saya terakhir buat teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah berdakwah, terima kasih sudah menyampaikan Islam. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jangan cuma ada kebencian, kemarahan, kemudian terlibat emosi. Kalau ada keluar emosi di diri kita, ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya emosi itu keluar ya juga jadi godaan setan. HP juga setan, cuman setan juga bisa apa ya bahasanya ya, dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Saya selalu menganggap HP itu setan. Betul, HP itu setan. Orang naik haji, umroh, nggak sadar mereka selfie sama Ka'bah, mereka sudah memantati Ka'bah. Gitu. Demi apa? Demi HP. HP lebih mulia gitu. Makanya dari dulu saya bilang HP ini setan ini. Tapi ya ternyata bisa digunakan dakwah juga, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan teman-teman semua di sini. Allah ampuni dosanya. Kemudian jadi tetangga-tetangga di surganya Allah, insya Allah. Dan buat yang mendengarkan, saya juga sedikit ngelirik-ngelirik komen, ternyata bukan hanya orang Islam yang
nonton ini. Luar biasa ya teman-teman, Masya Allah. Di Buat luar Islam paling teman-teman, banyak juga. ya buat teman-teman yang belum Islam, come on, kita ini umat Islam, sayang kalian kok, sayang betul. Tidak ada niat kami untuk menjerumuskan, dan kami mengenalkan Islam kepada Anda semua itu, kami nggak dapat apa-apa, nggak dapat gaji, nggak dapat santunan, tunjangan, atau apapun. Yang tukang ojek tetap tukang ojek, yang miskin tetap miskin, yang sehari-hari cuma pedagang tetap pedagang, nggak berubah sama sekali. Tapi kami ingin mengajak teman-teman semua untuk cari kebenaran, bukan pembenaran. Cari kebenaran. Kalau di hati kita semua ingin kebenaran, insya Allah hanya Allah yang akan kita hadapkan. Dan itu Allah yang sama, yang juga Yesus menyembah kepadanya, insya Allah. Masya Allah. Wow, ini